Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lihat di jadwal lembaga saya ditulisnya macam-macam. Jadi saya mungkin luruskan dulu. Tadi disebut di Mizan juga segala macam, padahal enggak. Jadi saya sekarang dosen di UGM. Itu di program yang namanya Program Studi Agama dan Lintas Budaya. Dan direktur lembaga yang namanya Indonesian Consortium for Religious Studies. Itu adalah konsorsium 3 universitas, Universitas Gadjah Mada, lalu UIN Jogja, dan Universitas Kristen Duta Wacana yang ada di Jogja. Jadi konsorsium 3 universitas dengan latar belakang keagamaan yang berbeda-beda. Nah, saya sebetulnya mungkin kalau lihat lembaga saya sekarang itu agak aneh kalau dibandingkan dengan S1 saya. Dulu S1 saya di Matematika ITB, sudah lama. Saya nggak tahu nih yang hadir banyak mahasiswa ITB atau dari banyak tempat. Yang dari ITB ada berapa orang? Kalau bisa, oh banyak, mayoritas, ya. Nah, topik saya hari ini sebetulnya itu sudah mulai saya pikirkan ketika saya mahasiswa dulu. Jadi saya masuk ITB, sebagaimana halnya banyak lulusan SMA mungkin nggak terlalu berpikir panjang, pokoknya kepengen masuk ITB. Kemudian berpikir di dalam dan aktif di masjid ini juga, di Masjid Salman. Waktu itu ada buletin yang namanya Salman Kau, Komunikasi Aspirasi Umat, buletin yang banyak sekali sebetulnya pada waktu itu sampai tahun berapa ya, mungkin maksimal tahun 90. Sebagian dari Anda atau mungkin banyak dari Anda belum lahir waktu itu. Nah, buletin itu banyak menulis mengenai isu-isu terkait agama dan sains. Kenapa seperti itu? Karena ya pengasuhnya semuanya mahasiswa ITB di masjid, jadi ada unsur agamanya, ada unsur sainsnya. Nah, sementara yang lain, teman-teman saya waktu itu yang aktif di Salman banyak yang terus berhenti setelah selesai kerja di mana-mana. Saya meneruskan kuliah, awalnya kuliah filsafat, lalu sejarah dan filsafat ilmu. Jadi saya bisa dibilang menggeluti bidang ini, meskipun kemudian bercabang ke sana kemari dan sebagainya. Tapi saya mulai dengan cerita itu untuk menunjukkan juga bahwa isu yang mau kita bicarakan sekarang ini sebetulnya isu yang sama sekali bukan isu baru. Itu adalah sebuah isu lama, dan mungkin banyak dari Anda di sini yang memikirkan itu juga. Di satu sisi kuliahnya di ITB, aktif di masjid, jadi ada unsur sains dan agama itu ketemu apa enggak? Nah, sebetulnya pertanyaan awalnya itu, ketemu atau tidak dua hal ini? Apakah ini dua hal yang terpisah, sebaiknya dipisah, atau seperti apa? Nah, dari pengkajian panjang lebar itu, saya hari ini mau mulai dengan cerita sejarah dulu sedikit, sejarah yang agak global, kemudian juga di Indonesia, untuk menunjukkan bahwa ini isu yang sangat panjang sebetulnya usianya, dan kemudian saya mencoba di ujung memberikan beberapa tawaran. Sebetulnya kalau mau dilacak secara sejarahnya ke belakang, kita bisa mundur paling tidak sampai zaman kolonial, itu abad 18, abad 19, itu hampir seluruh wilayah Muslim itu mengalami kolonialisme, dan di situ mulai muncul pertanyaan bagaimana sikap Islam atau respon Islam terhadap sains modern. Kenapa muncul pada waktu itu? Tentu sejarah Islam sebelumnya sudah panjang. Bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dalam Islam itu tentu sejarah panjang. Tapi pertanyaan mengenai keselarasan dan sebagainya ini saya letakkan dalam konteks yang sangat modern itu. Konteks abad 19 terutama. Nah,
mengapa sains modern muncul di situ? Karena yang paling jelas dari penguasa kolonial pada waktu itu, mengapa mereka menang, yang diidentifikasi adalah bahwa mereka memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang jauh lebih maju ketimbang wilayah-wilayah jajahan itu, yaitu di dunia Muslim itu. Dan jadi pertanyaannya itu adalah pertanyaan mengenai tradisi atau agama, tradisi keislaman dan modernitas yang dibawa oleh penguasa kolonial, atau juga mau lebih fokus pertanyaan mengenai ilmu pengetahuan modern sebagai salah satu ciri utama dari modernitas itu dengan Islam. Nah, karena isu yang seperti itu, maka pendidikan itu menjadi isu yang sentral, yang dibicarakan di masa abad 19 sampai abad 20 sesungguhnya sampai sekarang. Indonesia adalah salah satu bagian dari itu. Tapi itu di masa-masa ketika itu misalnya, Utsmaniyah itu dinasti terakhir, dinasti kekhalifahan Islam yang terakhir. Itu di masa itu mereka mengirimkan banyak sekali mahasiswanya pergi ke Eropa. Mesir mengirimkan banyak sekali mahasiswanya pergi ke Eropa mempelajari ilmu-ilmu modern itu. Jadi analisisnya simpel. Kita kalah karena ilmu pengetahuan dan teknologi kita kalah, maka kita mau ambil sekarang. Kurang lebih seperti itu. Nah, di level filsafat dan dalam bidang pemikiran itu muncul misalnya ada beberapa nama yang saya sebut di sini, ada Jamaluddin Al-Afghani. Itu pemikirannya soal itu juga, aspek apa dari modernitas ini yang bisa kita ambil, bagaimana kita mengambilnya. Lalu di India ada Sayyid Ahmad Khan yang misalnya dia menggagas apa yang disebut sebagai kalam jadid atau teologi baru, maksudnya teologi modern. Jadi ilmu teologi Islam, tapi yang mengakomodasi pengetahuan-pengetahuan modern. Kemudian ada Muhammad Iqbal di Pakistan, itu awal abad 20, yang menulis buku misalnya judulnya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, rekonstruksi pemikiran keagamaan dalam Islam. Dan abad 20 itu masih di banyak tempat, termasuk di India, tempat Iqbal berada itu. Kolonialisme Inggris masih sangat kuat di situ, tapi juga perkembangan sains sangat pesat juga. Dan mereka dia berusaha mengkombinasikan itu. Siapa ilmuwan modern abad 20 yang awal abad 20 yang paling ngetop? Ada yang bisa nyebut dengan cepat nggak? Ilmuwan awal abad 20. Siapa? Tadi udah disebut siapa? Einstein. Ya, Einstein itu bidangnya apa dia? Dia berbicara mengenai teori gravitasi, ada teori relativitas yang khusus, lalu umum. Apa hubungannya dengan agama? Kalau kita lihat sepintas nggak ada. Tapi Iqbal merasa pengetahuan apapun itu harus dipahami untuk membantu kita memahami agama. Artinya kita memahami agama harus dengan pengetahuan terbaik yang ada pada saat itu. Nah, menurut dia dan di bukunya itu, kalau Anda berminat, buku itu masih mudah sekali diperoleh, buku Muhammad Iqbal. Kalau saya nggak salah sudah 4 atau 5 kali diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi ini buku yang sangat sangat populer. Yang terakhir diterjemahkan, saya ingat saya diterjemahkan Mizan itu mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, ada terjemahan baru. Nah itu kalau baca itu, di situ dia menyebut filsafat filosof-filosof Barat modern. Dia menyebut juga ilmuwan-ilmuwan modern termasuk Einstein, lalu teori relativitas, mekanika kuantum dan sebagainya. Orang kalau ngelihat sepintas sepertinya mungkin nggak ada hubungannya, tapi prinsip dia adalah
kalau kita mau pemahaman keislaman yang baik itu adalah pemahaman yang dibantu atau well informed oleh pengetahuan umat manusia yang terbaik pada masanya. Dan pada masa itu tokoh-tokoh seperti itulah yang saya sebut tadi itu. Di awal abad 20 ya, abad 19 awal abad 20. Kemudian di pertengahan abad 20 sampai belakangan ini banyak sekali ini pemikiran mengenai bagaimana mempertemukan Islam dengan sains modern itu tidak pernah berhenti. Tahun 80-an ada Said Naqib Alatas, kemudian ada Ismail Faruqi, Naqib Alatas dari Malaysia, Ismail Faruqi dari Amerika, dia orang Palestina sebetulnya tapi di Amerika. Kemudian ada banyak sekali pemikir-pemikir Muslim lain yang mencoba dengan beberapa ide. Misalnya Faruqi berbicara mengenai islamisasi ilmu, bagaimana kita mengislamkan ilmu. Ide ini dikritik oleh orang-orang lain. Ada yang bicara soal bagaimana misalnya mengintegrasikan Islam dan sains. Jadi saya tidak perlu masuk terlalu jauh. Saya hanya kasih beberapa ilustrasi. Tapi yang menarik adalah juga bahwa ide ini berusaha diinstitusionalisasikan. Kalau Ismail Faruqi dia punya Triple IT, International Institute of Islamic Thought di Virginia di Amerika Serikat. Naqib Alatas belakangan kemudian membangun ISTEC, Institute. Saya dulu S2 di situ, tapi sekarang sudah lupa. Thought and Civilization yang belakangnya, tag-nya itu. Kemudian ada juga International Islamic University yang dibangun di banyak tempat. Salah satunya ada di Pakistan, ada di Malaysia juga. Itu adalah mandat sebetulnya awalnya yang dijalankan oleh OKI, Organisasi Kerjasama Islam, yang dulu awalnya namanya Organisasi Konferensi Islam. Artinya apa? Sekali lagi yang dibayangkan, satu hal yang penting sekali dikembangkan adalah pendidikan dan mempertemukan agama dengan ilmu pengetahuan modern itu. Jadi muncul banyak universitas Islam itu. Nah, belakangan ini sekitar tahun 2000-an ketika berkembang sebuah wacana baru di khususnya sebetulnya di dunia barat, di Amerika Serikat, di Eropa, yang latar belakangnya lebih banyak Kristen. Beberapa tokoh Muslim juga masuk ke situ. Ada misalnya Mehdi Golshani dari Iran, ada Bruno Guiderdoni, seorang mu'alaf di Prancis dia. Lalu belakangan ini yang jauh lebih muda ada yang bertamu ke Salman beberapa waktu lalu, Nidal Gusum. Dia dari Dubai, orang Maroko dari Dubai yang itu. Selain itu juga ilmu sosial. Bukan cuma ketika saya bicara sains modern itu bukan cuma ilmu alam, tapi juga ilmu-ilmu sosial. Banyak sekali diskusi mengenai ilmu sosial yang lebih perlunya memikirkan sebuah ilmu sosial yang berbeda. Nanti saya akan kasih contoh beberapa wacana yang terakhir, tapi saya lanjut dulu ke Indonesia. Itu slide berikutnya. Nah, itu tadi gambaran global seperti itu. Jadi wacana pemikiran yang terus berjalan mencoba merespon perkembangan ilmu pengetahuan modern itu. Di Indonesia pun sebetulnya ini bukan wacana yang sama sekali baru. Kalau kita mau lihat sebetulnya kemunculan Muhammadiyah di awal abad 20 dan kemudian Nahdlatul Ulama. Dua-duanya ini organisasi Islam yang sekarang sudah berusia 100 tahun ya, yang berapa tahun yang lalu baru merayakan 100 tahunnya. Itu awalnya juga concern utamanya? Pendidikan. Dan ketika bicara pendidikan, itu adalah dua hal itu. Pendidikan keagamaan dan pendidikan modern. Bagaimana mempertemukan keduanya itu? Ini yang dan menarik untuk melihat bahwa sejak awal itu, baik yang perkembangan di luar maupun di Indonesia, selalu ada pilihan
apakah kita melihat keduanya sebagai dua hal yang terpisah atau sebagai dua hal yang bisa dipertemukan? Nah, ada seorang peneliti yang masih muda dari Amerika baru-baru ini menulis buku, Megan Abbas namanya, dan dia berusaha melacak pemikiran itu di Indonesia. Dia menyebut dua mazhab besar itu sebagai fusionisme dengan dualisme. Dualism dan fusionism dan fusion. Fusion itu tentu yang ingin menggabungkan, dualisme itu yang melihat ini dua hal yang berbeda. Nah, jadi itu sekali lagi bisa dilacak bahkan sampai lebih dari 100 tahun yang lalu di Indonesia. Belakangan itu juga Kementerian Agama lalu Kementerian Pendidikan itu kalau Anda lihat undang-undang pendidikan kita pun Undang-Undang Dasar ketika bicara soal pasal pendidikan itu bicara soal bagaimana mengembangkan pendidikan, meningkatkan kecerdasan segala macam, tapi juga meningkatkan iman, takwa segala macam, menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional juga berbicara mengenai hal yang sama. Nah, yang menarik manifestasi terakhir sebetulnya itu kita bisa lihat itu ketika IAIN itu bertransformasi menjadi UIN. Apa pertanyaan utamanya pada transformasi itu? Sekali lagi itu bagaimana mempertemukan ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu umum, kurang lebih begitulah. IAIN kan dikenal sebagai tempat mempelajari Islam, studi Islam, ada syariah, ada adab, ada usuluddin dan sebagainya. Tapi kemudian masuk ke baik ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu alam, bahkan seperti yang di Jakarta, UIN itu sekarang punya fakultas kedokteran. Ini wujud dari institusionalisasi itu. Dan apa pertanyaan utama ketika mulai transformasi itu sekitar tahun 2000. Pertanyaan utamanya adalah soal yang sama juga. Bagaimana mengintegrasikan ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu umum, disebutnya sebagai ilmu-ilmu umum itu. Nah, di sini kita lihat sekali lagi betapa panjangnya usia wacana ini. Di satu sisi, mengapa mereka harus bertransformasi? Karena ada pertanyaan-pertanyaan epistemologis seperti itu. Di sisi lain, sebetulnya ada keperluan pragmatis bagaimana mereka menghadapi pool of applicants atau pendaftar ke universitas-universitas itu yang beberapa tahun yang lalu itu menurun. Mengapa? Itu karena perubahan sudah terjadi di level sebelumnya. Madrasah segala macam itu kan kurikulumnya sudah di-mainstreamkan. Sekarang semua pendidikan sekolah ya, dasar, menengah, atas, termasuk di pesantren, di madrasah-madrasah, itu harus belajar matematika, harus belajar sains, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, sehingga anak-anak ini sudah punya kemampuan lebih dan mereka tidak semuanya mau menjadi ahli agama. Mereka kemudian bisa juga mendaftar ke perguruan-perguruan tinggi umum, termasuk ke ITB dan sebagainya. Dan IAIN itu menjadi kekurangan pendaftar juga, sehingga IAIN-nya harus bertransformasi juga. Jadi ada alasan pragmatis, ada alasan yang lebih filosofis. Nah, ketika Universitas Islam itu dibuat, pertanyaannya salah satunya adalah sekarang apa yang membedakan UIN Jogja misalnya dengan UGM? Karena di sana juga ada jurusan fisika segala macam. Di UIN Jakarta ada fakultas kedokteran. Apa yang membedakan dengan fakultas kedokteran UI? Apakah harus ada suatu identitas Islam? Kalau iya, seperti apa? Bagaimana memasukkan ke situ? Nah, rektor-rektor UIN pada sekitar saya kira 10 sampai 15 tahun yang lalu itu adalah rektor-rektor yang bergulat dengan isu ini. Misalnya Amin Abdullah di Yogyakarta, Azumardi Azra almarhum di Jakarta, kemudian di Malang ada waktu itu rektornya Imam
saya lupa nama belakangnya, itu bergulat dengan pertanyaan itu dan mencoba menghasilkan pemikiran-pemikiran filosofis mengenai integrasi itu. Nah, itu di Universitas Islam. Sebetulnya pergulatan yang sama terjadi juga di perguruan tinggi umum. Yang menarik ini saya tunjukkan di sini dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tahun 2019, 4 tahun lalu, pedoman implementasi integrasi ilmu di perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi integrasi ilmu yang awalnya dulu seperti saya katakan itu perdebatan, banyak sekali perdebatan filosofis, epistemologis, kemudian diinstitusionalisasikan ke dalam perguruan tinggi dan akhirnya harus masuk juga ke dalam birokrasi. Dalam artian dokumen ini menjadi semacam guideline untuk misalnya dosen-dosen perguruan tinggi Islam mengajukan dana penelitian tahunan. Kalau di perguruan tinggi umum itu ke Dikti, kalau di perguruan tinggi agama Islam ke Diktis, di bawah Kementerian Agama Islam. Itu kalau baca dokumennya itu ada syarat misalnya menuntut mereka untuk mencoba mengintegrasikan itu. Nah, padahal kalau kita lihat di Universitas Islam Negeri Jogja, Jakarta, siapa yang misalnya mengajarkan mata kuliah di jurusan misalnya jurusan FMIPA-nya, itu ya adalah dosen-dosen yang lulusan perguruan tinggi umum, lulusan UGM, ITB, UI dan sebagainya, yang sebetulnya tidak punya background pengetahuan keagamaan. Jadi mereka kesulitan ketika diminta untuk menerjemahkan ide besar soal integrasi itu menjadi kurikulum, silabus, ke mata kuliah dan sebagainya. Akhirnya ini yang saya sebut sebagai unintended consequences itu banyak kemudian yang gampangan aja mencari ayat ini untuk mendukung teori ini, mencari ayat ini dan sebagainya. Nah, sekarang bagian terakhir ini untuk 5 menit. Beberapa tawaran. Jadi tadi latar belakang historis ya, dan saya mencoba menunjukkan ini bukan isu baru, tapi masih terus hidup. Apa sekarang yang bisa dilakukan untuk merespon kegelisahan yang masih terus hidup bahkan setelah 200 tahun ini. Yang pertama, bahwa diskursus filosofis tentang integrasi atau apapun istilahnya itu masih perlu terus dikembangkan. Tapi saya akan kasih contoh beberapa nanti bahwa seharusnya itu tidak eksklusif karena pertanyaan ini muncul bukan hanya di kalangan Muslim. Misalnya itu dalam konteks Asia misalnya itu banyak juga orang yang berdiskusi mengenai bagaimana membangun ilmu-ilmu sosial Asia. Karena latar belakang Asia ini beda dengan latar belakang Barat di mana ilmu-ilmu sosial modern itu awalnya tumbuh. Bahkan sampai ke ilmu-ilmu pasti pun saya nyebut tadi Asia, tapi itu terjadi juga di Afrika, terjadi juga di Amerika, di kalangan Native Americans misalnya, itu ada juga diskusi bagaimana mereka mempertahankan tradisi mereka sembari masuk dalam institusi-institusi pendidikan modern itu. Nah, saya kira wacana ini yang masih perlu terus hidup. Tidak semua orang mungkin mengembangkan wacana yang sifatnya lebih filosofis ini, tapi itu perlu terus dihidupkan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru, untuk melihat kerjasama-kerjasama baru, bukan hanya terbatas wacana di kalangan Muslim, tapi juga di kelompok-kelompok non-Barat lain, entah itu Asia, Afrika, Amerika Latin dan sebagainya, yang punya kegelisahan yang sama sebetulnya, yaitu kegelisahan untuk bagaimana merespon ilmu modern yang Barat itu. Dalam hal pengembangan wacana ini ada beberapa strategi yang misalnya bisa dikembangkan dan yang sudah mulai dikembangkan. Jadi orang berpikir tidak hanya pada tataran filosofis saja, tapi melihat isu-isu spesifik yang sifatnya multidisiplin. Seperti misalnya tentang studi bencana. Saya ambil contoh kasus ini karena sudah banyak contohnya, atau agama dan lingkungan. Itu adalah
ilmu lingkungan sendiri kan sifatnya sebetulnya sudah multidisiplin ya. Dan isu-isu seperti ini, bencana itu bukan cuma isu teknis, dia adalah juga isu sosial, baik dalam hal pemahamannya maupun meresponnya, menanggapinya, melakukan mitigasi segala macam. Itu tidak cukup hanya dengan pengetahuan teknis. Orang memperhatikan budaya misalnya, budaya lokal. Itu sangat penting ketika bicara bahkan isu-isu yang cukup teknis mengenai mengenai bencana. Nah, dalam isu-isu yang spesifik seperti ini itu keterkaitan antara sains yang sifatnya lebih teknis, budaya, agama itu lebih kelihatan, dan itu bisa digali dengan lebih produktif ketimbang perdebatan global soal entah itu islamisasi ilmu atau integrasi dan sebagainya. Itu satu hal. Saya kasih contoh ini, misalnya beberapa karya baru yang cukup menarik di arah ini. Saya kasih contoh di sini, misalnya tadi saya sudah sebut ada Nidal Gussum, ini yang bukunya ada di tengah, Islam's Quantum Question itu. Nidal Gussum itu adalah seorang ilmuwan yang sebetulnya asalnya dia juga nggak punya latar belakang tidak belajar agama secara formal, tapi kemudian dia mengajar di Sharjah, Sharjah University itu di Dubai, mengajar astrofisika, dan dia melihat banyak di kalangan mahasiswanya punya kegelisahan soal itu, kaitan mempertanyakan apa kaitan ilmu saya ini dengan agama saya, misalnya gitu. Nah, dia akhirnya belajar dari situ dan kemudian beberapa tahun yang lalu menerbitkan buku yang menurut saya cukup menarik karena dia mereview perdebatan yang usianya sudah lebih dari 1 abad itu, dan kemudian ingin melihat dalam konteks praktis mahasiswa muslim yang belajar mengenai sains, apa yang bisa dilakukan, bagaimana mempertemukan itu. Saya punya beberapa ketidaksetujuan dengan dia, tapi saya kira ini salah satu contoh yang menarik. Kemudian ada satu contoh lain yang ini semuanya rata-rata baru ya. Soal lingkungan tadi saya sebut, ada karya Anna Gate. Dia itu antropolog dari Amerika yang kemudian masuk Islam dan menulis mengenai Muslim environmentalism untuk melihat bagaimana orang bisa melakukan studi mengenai Islam dalam konteks disiplin baru yang disebut sebagai environmental humanities. Environmental humanities itu studi lingkungan, tapi dengan menggunakan metodologi ilmu-ilmu sosial. Karena sekali lagi ilmu-ilmu seperti ini itu sudah pasti multidisiplin, harus menggunakan berbagai macam metode. Nah, dia ingin mencoba menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Muslim itu ada ide-ide lain yang bisa membantu pengembangan environmental humanities itu. Nah, satu karakteristik yang menurut saya sangat menarik di sini, yang berbeda dengan perdebatan mengenai islamisasi ilmu, Islam dan sains sekitar 20-30 tahun yang lalu, itu adalah sifatnya sekarang tidak eksklusif. Jadi dalam artian bukan mau membuat sebuah sains Islam, Islamic science atau islamisasi, tapi bagaimana berkontribusi pada wacana ilmiah global dari sudut pandang Muslim. Nah, dan ketika bicara sudut pandang Muslim, itu bukan hanya teks, bukan hanya Quran, bukan hanya hadis, bukan hanya kalam segala macam, tapi hidup sehari-hari Muslim. Bagaimana komunitas Muslim ini hidup, bagaimana mereka menghayati alam, misalnya, bagaimana mereka merespon bencana, memaknai bencana segala macam, itu menjadi bagian. Nah, ini menurut saya satu arah baru yang menarik, yang tidak eksklusif tadi. Dua contoh yang lain yang saya tunjukkan itu Abdullahi An-Naim, dia aslinya dari Sudan, sekarang mengajar di Emory University. Dia ahli hukum. Dia menulis mengenai decolonizing human rights dari sudut pandang dia sebagai seorang Muslim, tapi ini juga tidak eksklusif Islam. Mengapa? Karena yang merasa perlu melakukan decolonizing ini bukan hanya Muslim. Ini adalah juga pengalaman Afrika, Amerika Latin, Asia dan sebagainya. Nah, di sini pun dia mencoba berbicara mengenai hak asasi manusia dari sudut pandang dia sebagai Muslim dan berkontribusi kepada wacana yang lebih luas, yang tadi yang saya bilang tidak eksklusif. Sementara kalau kita bicara islamisasi ilmu segala macam, itu ya
itu audiensnya hanya Muslim. Yang di bawah ini mungkin nggak kelihatan, tapi itu adalah soal antropologi. Dari antropolog Mesir yang mencoba melihat bagaimana melakukan antropologi dari sudut pandang yang berbeda. Ini saya membawa pada level yang lebih individual, apa yang bisa, ini kalau bicara strategi tadi, apa yang bisa dilakukan. Saya kira ide-ide besar seperti integrasi itu sebetulnya bisa dikembangkan secara parsial. Jadi tidak harus orang berpikir radikal, mengubah epistemologi segala macam. Pada tingkat yang lebih praktis, pendidikan dan individu. Ini saya berpikir misalnya mengenai bahkan pendidikan perguruan tinggi seperti ITB, di mana mungkin sebagian mahasiswanya punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dengan karakter yang tadi itu tidak eksklusif. Jadi pertanyaannya bukan cuma pertanyaan yang untuk audiens Muslim, tapi bagaimana menyumbang pada diskursus yang lebih luas itu. Dan kemudian kita harus ingat juga, mau menggunakan istilah entah itu islamisasi atau integrasi, pada akhirnya sebetulnya lokusnya apa yang terjadi itu dilakukan di mana, itu saya kira bukan mengislamkan disiplin atau mengislamkan cabang ilmu tertentu atau mengislamkan ilmu secara umum, tapi lokusnya adalah individu. Jadi masing-masing orang ini, disitulah integrasi itu terjadi. Jadi bisa saja orang belajar ilmu yang sama sekali tidak disebut Islami atau apa, tapi dia punya pengalaman lain, dia punya pemahaman keagamaan segala macam, dan itu diolah pada lokus yang seperti itu. Nah, ini sebagai penutup, saya mau mengkontraskan dua hal yang tadi saya sebut. Orang bisa melakukan institusionalisasi seperti itu, tapi tetap menurut saya itu harusnya tidak eksklusif dan sebagainya. Tapi bisa juga ini dijalankan pada level yang lebih individual. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa diskusikan nanti. Terima kasih.